Perjalanan tim jurnalis Journey Solidarity kali ini, kita melakukan ekspedisi untuk melihat aktivitas pertambangan emas di selatan Sukabumi. Tepatnya di Desa Mekarjaya, Kecamatan Cimas, Kabupaten Sukabumi. Hampir di setiap jalan rusak bebatuan dan berbatasan dengan tembok besar PT Wilton Wahana Indonesia, kami menemukan tambang-tambang tradisional masyarakat di setiap rumah. Ini pagar sebuah perusahaan yang juga mengelola emas, namun dengan tekniknya lebih modern. Ya, nanti kita lihatlah seperti apa. Tapi ini kita berbatasan. Nah, ini wilayahnya perusahaan tambang emas juga. Nah, di sebelah sana itu tadi, nah itu tambang tradisional, tambang rakyat. Setelah melewati beberapa lobi, akhirnya kami bisa melihat secara dekat bagaimana tambang masyarakat ini bekerja dan seperti apa emas yang dihasilkan oleh penambang rakyat ini. Berarti itu vertikal ke handap, terus kalau betul itu terowongan. terowongan. Maksudnya tong didingnya. Warga dengan sporadis melakukan penambangan tanpa izin dan berada di tanah konsesi izin usaha pertambangan milik PT Wilton Wahana Indonesia. Mengambil emasnya. Jadi ada sekitar 10 sampai 12 orang yang bisa masuk ke dalam buat ngambil emasnya itu. Lalu komunikasinya juga cuma pakai pipa, lalu ada blower di sana. Dan ini kedalamannya bisa sampai 50 meter. Kang, nanya dikit Kang, tadi tuh di dalam berapa meter tuh Kang kira-kira? 50 meter. 50 meter. Ya. Rasanya di dalam kayak gimana Kang? Panas. Gerah? Gerah. Terus di dalam becek atau gimana? Becek. Becek ya? Ya. Terus Kang, ngeri nggak sih kalau di dalam situ? Ngeri. Ngerinya kayak gimana? Ngeri takut. Takut ya? Ya. Kang, nami saha? Nami saha? Endang. Hah? Endang. Endang. Siap, no orang Endang. Nah, itu tadi pengakuan dari Endang yang tadi di dalam lubang 50 meter buat mencari emas.
Pada tambang tradisional ini, untuk membentuk reaksi kimia yang dapat menghasilkan emas, para penambang ini menggunakan sistem rendam dengan menggunakan sianida sebagai reaktor kimia, pemisah antara partikel emas dengan tanah, dan ini sangat merusak lingkungan. Proses nyarinya sekarang hasil emasnya dijual. Kang, Kiki coba lihat di mana sih? Dilakukannya Kang Haji. Satu barang yang mereka olah Hasil emasnya Ada ya. 4 ya. Haji, orang buka ya. Mereka itu bukan mengolah dari hasil kerjaan dia sendiri. Belum dicukup Tapi dari hasil kita belum kerjaan tahu dari masyarakat berapa gram. itu sudah diuntungkan masyarakat alhamdulillah. Masih mentah ya. Cuman cara proses pengolahannya itu berarti masih mentah itu Kang tadi? Masih benar, belum jadi itu. Belum jadi ya? air sungai itu bukan yang masalah. Kita tidak masalah di urusan mereka lah. Militer yang pegang informasi beli Kang, itu urusan mereka lah. proses bisa dapat kayak gitu butuh berapa lama? Bisa dapat seperti itu? 1 minggu. 1 minggu? Ya, 1 minggu. Satu minggu itu dari Dari bawah, dari bawah lubang, diangkat batuannya, ditumbuk, diolah, ya hasilnya seperti ini. 1 minggu lah, kurang lebih 1 minggu. Kita semua kan. Ya, yang jelas kalau bicara areal tanah hak milik masyarakat. Ini udah dibakar belum? Apa ini? Udah. Yang hari ini masuk ke Udah masuk. Saya pengen nanya dikit Pak. Pak, jadi sebenarnya kalau ini tuh berizin atau enggak sih? Enggak, Nah, tegas aja enggak. harapannya Kenapa masih seperti tidak apa? tertutupi? Harapannya Harapan kita ya bagaimanapun juga ini kata saya ini aset, ya. Ini aset buat menunjang pemerintah daerah, bahkan buat menunjang pembangunan Desa Mekarjaya ini. Kalau memang masyarakat, kalau memang pemerintah daerah dan pemerintah pusat sayang terhadap rakyatnya, bantu dong kami untuk mendapatkan iupnya. Walaupun hari ini areal tanah kami ada di areal iup perusahaan. Sebagai pemilik izin usaha pertambangan seluas 3.078,5 hektar, PT Wilton Wahana Indonesia memiliki izin usaha pertambangan meliputi 3 desa, yaitu Desa Mekarjaya, Desa Tamanjaya, dan Desa Cimas yang berada di wilayah Kecamatan Cimas, Kabupaten Sukabumi. Namun, PT Wilton Wahana Indonesia belum menyelesaikan sengketa pembebasan lahannya dengan masyarakat, hingga menjadi konflik berkepanjangan. Kalau dikatakan kerugian, sesungguhnya pasti ada. Jangankan untuk perusahaan, untuk pemerintah pun yang membebankan kepada kita kan itu jadi rugi karena lingkungan juga rusak tanpa kendali kan mereka. Tapi kita juga kan nggak mungkin, artinya bertempur secara langsung dengan warga. Nah, kita tergantung dulu sementara ini kebutuhan kita, ya kan, sampai di mana. Nah, kebetulan kan kita sudah batasi dulu area penambangan awal, yang sekarang ini kita sudah batasi. Nah, adapun yang illegal mining yang dekat itu tentu ke depan kita akan, ya kalau kita harus terpaksa ya terpaksa, karena kita juga bukan kemauan kita, ini tugas. Karena sifatnya perusahaan itu kan bukan pemiliknya, negara pemiliknya. Jadi perusahaan ini kan hanya operator. Jadi sebenarnya ada solusi konkret nggak Pak untuk antara perusahaan dengan tambang rakyat gitu untuk bisa saling Salah bersih satunya pembebasan, Pak. Pembebasan. Salah satu, tapi itu kan tidak mudah, ya kan? Karena mereka berhitungnya kepada emas, ya enggak? Tapi kita kan nanti dibantu dengan pemerintah, ya kan? Tidak setempat, masalahnya nanti larinya mungkin ke masalah kesejahteraan, ya tentu kita akan pertimbangkan, karena
merubah kita juga FS, itu juga total nanti ke kitanya, karena kita sudah hitung kan berapa pembebasan lahan itu sebenarnya udah ada hitungannya. Tapi setiap waktu ini kan kalau yang wajar mungkin masih bisa deviasinya ya kan terhitung ya kan dalam sekian tahun ini harga udah tanah itu sekian. Tapi kalau dengan begini ini kan peristiwa tiba-tiba sebenarnya kan yang di luar kendali, di luar perhitungan.